Terima kasih buat yang telah memberikan waktunya untuk bersama-sama kita pada malam hari ini belajar. Ya, malam hari ini kita akan belajar daripada kitab Efesus yang akan disampaikan oleh Pastor Gunawan. Ya, di sini kita ada kasih satu tema kecilnya, itu experience heaven on earth. Kita mengalami kerajaan surga itu di bumi ini. Ya, sebelum kita memulakan, saya akan memulakan dengan doa pembukaan sebelum saya serahkan kepada Pastor Gunawan. Mari kita satu di dalam doa. Sorry. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur sekali lagi ya Bapak buat malam hari ini, buat kesempatan di mana telah Engkau berikan kepada kami, waktu untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, saat kami mendekat kepada Engkau, untuk kami lebih dekat dengan Engkau adalah hanya lewat firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami pelajari pada malam hari ini, kami minta Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk Tuhan lebih mengenal Engkau ya Bapak. Jika Tuhan ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba mengganggu kami, daripada belajar Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Berikan kami ketenangan ya Bapak, di mana kami dapat belajar bersama-sama. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, pada malam hari ini Pastor Gunawan, Engkau pakai dia dengan luar biasa ya Bapak. Setiap kami yang mendengarkan hati seorang hamba, di dalam nama apa? Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu hati berdoa. Haleluya. Amin. Masa dan tempat saya serahkan kepada Pastor Gunawan. Ya. Terima kasih Pastor Perry untuk kesempatannya buat saya kembali bisa bergabung dengan rekan-rekan di Malaysia dan beberapa rekan di Indonesia untuk kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mungkin bukan hanya malam ini, tapi beberapa minggu atau beberapa pekan ke depan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan untuk belajar. Kalau biasanya kita belajar secara topik atau tema-tema tertentu, tapi saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar yang disebut di dalam ranah teologi itu sebagai eksposisi atau penafsiran kitab. Nah, kenapa eksposisi atau penafsiran kitab ini saya pilih? Karena saya merasakan bahwa eksposisi kitab itu akan memberikan sebuah gambaran, sebuah ajaran, sebuah doktrin yang nantinya lebih jelas dibandingkan dengan topik. Karena topik itu sistemnya adalah seringkali kita ambil satu ayat di sana, satu ayat di situ, satu ayat di sana, dan kemudian kita rangkaikan. Nah, kalau kita memakai sistem yang sedemikian, ada kemungkinan bahwa kita itu akan membaca masuk pikiran kita ke dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari dengan cara eksposisi, maka kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan itu bisa diperkecil. Dan kenapa saya memilih tentang kitab Efesus? Karena kitab Efesus ini saya dapatkan sebenarnya di tahun lalu, ya, dan saya sempat juga ajarkan di satu jemaat yang ada di kota saya, di kota Kediri, Indonesia. Dan saya merasakan bahwa bahan atau materi yang ada di kitab Efesus ini akan memberkati kita bersama-sama, karena ada begitu banyak orang yang merasa sudah diberkati. Nah, itu pilihan, itu alasan secara general. Nah, saya akan masuk oleh karena itu pada malam hari ini dengan memberikan ada dua alasan yang khusus mengapa kita mempelajari kitab Efesus. Kenapa saya secara pribadi pada tahun lalu terbeban dan terfokus untuk mempelajari kitab Efesus. Yang pertama, karena kita melihat di dalam Alkitab bahwa Efesus ini adalah pusat kegerakan kekristenan pada waktu itu. Jadi kalau kita membaca di dalam kisah kitab Rasul dan dalam sejarah, ternyata Roh Kudus itu ketika bergerak itu memiliki yang disebut sebagai center atau Christian center atau apa itu bahasa Malaysianya, mungkin Melayunya, jadi semacam poin-poin begitu. Nah, kalau kita membaca misalnya dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bahwa kegerakan pertama itu jelas fokusnya, senternya itu ada di kota Yerusalem. Dan kemudian setelah kita pelajari, kita membaca pasal demi pasal, maka kita akan melihat berikutnya bahwa pusat pergerakan kekristenan itu bergerak dari Yerusalem, kemudian dalam Kisah Rasul 13 kita membacanya berpindah ke sebuah kota yang namanya Antiokhia. Di Antiokhia inilah pertama kali orang percaya itu disebut sebagai Kristen, ya. Disitulah Paulus dan Barnabas diutus pertama kalinya untuk menjadi misi, menjadi rasul. Dan kemudian ketika kita membaca terus, maka kita bisa melihat bahwa senter pusat pergerakan kekristenan itu bergerak lagi dari Yerusalem,
ke Antioquia, dan kemudian ketika kita membaca dalam Kisah Rasul 19, kita melihat bahwa pusat pergerakan itu ada di kota Efesus. Karena dari kota Efesus inilah Paulus kemudian memberitakan firman Tuhan, dan dikatakan selama 2 tahun dia mengajar, dan dikatakan seluruh Asia pada waktu itu mendengarkan Injil daripada Yesus Kristus. Dan pada waktu itu ada satu revival, satu kegerakan yang besar. Karena kan boleh membaca itu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-19. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menggali tentang apa pesan Paulus kepada gereja yang sedang mengalami revival, gereja yang sedang mengalami kebangunan rohani. Karena kebanyakan surat-surat yang ada, bahkan mungkin khotbah-khotbah yang ada, seringkali ditujukan kepada gereja-gereja yang sedang ada di dalam masalah, yang ada di dalam problem, yang ada di dalam kelemahan, ya, mungkin entah itu masalah perpecahan, entah itu masalah doktrin, entah masalah sesuatu yang lain. Tetapi kita mencoba mencari tahu apa kira-kira. Saya seringkali membayangkan kalau saya diundang ke sebuah gereja yang sedang mengalami sebuah kebangunan rohani, di mana semua jemaatnya, kalau kita membaca dalam Wahyu pasalnya yang kedua, jadi kepada jemaat Efesus, gereja yang mengalami revival, gereja yang giat, gereja yang mengerti doktrin, gereja yang melayani Tuhan. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Nah, itu menjadi alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memilih kitab Efesus tahun lalu? Karena kitab Efesus ini disebut sebagai sebuah kitab yang memiliki pandangan kekristenan yang mendalam. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin deeper Christian life, ya. Apa yang dimaksud deeper Christian life? Bahwa kitab Efesus berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain seringkali membicarakan tentang doktrin, membicarakan tentang masalah-masalah yang ada. Nah, Efesus ini memberikan sudut pandang sorgawi menurut saya tentang bagaimana kehidupan kekristenan. Nah, nanti setelah kita berjalan mungkin rekan-rekan akan memahami kenapa kitab Efesus ini disebut sebagai kitab yang membahas tentang a deeper Christian life, sebuah kehidupan kekristenan yang mendalam. Nah, untuk sebelum kita masuk lebih lanjut, itu alasan-alasannya. Yang kedua, kita akan melihat salah satu cara untuk menggali atau mempelajari sebuah kitab adalah melihat pembagian kitab itu. Nah, ada 2 macam pembagian yang saya akan bagikan malam hari ini sebagai introduction, sebagai pemula, sebagai pendahuluan. Yang pertama, kitab Efesus bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. 2 bagian besar itu adalah, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab, mungkin boleh sambil dibaca, ya, baik itu manual ataupun secara elektronik. Ya. Yang pertama adalah pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ketiga. Kitab Efesus ada 6 pasal. Nah, pembagiannya 2, 1 sampai 3, pertama sampai pasal yang ketiga, maka kalau kita lihat di situ, Paulus banyak berbicara tentang doktrin. Paulus banyak berbicara tentang ajaran-ajaran. Paulus berbicara tentang teori, berbicara tentang filosofi, berbicara tentang sesuatu yang seringkali kalau kita orang Kristen itu agak agak malas gitu ya. Ya seringkali jemaat ngomong sama saya, udah pastor khotbah aja yang praktis-praktis gitu ya. Nggak suka doktrin ya. Tapi yang luar biasa Paulus justru dalam kitab Efesus ini pasal pertama sampai pasal ketiga atau 3 pasal pertama dari kitab Efesus dia membicarakan tentang doktrin. Membicarakan Trinitas, membicarakan kematian Kristus, membicarakan tentang kebangkitan Kristus, berbicara tentang nature atau esensi daripada gereja, apa yang diperbuat oleh Kristus di dalam gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian, pembagian yang kedua adalah pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6, saya berbicara tentang, kalau tadi adalah panggilan surgawi, saya sebut pasal 1 sampai 3 itu sebagai heaven calling, maka pasal 4 sampai ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 saya sebut sebagai perbuatan sorga, karena berbicara pasal 4 dan sampai pasal 6 berbicara tentang tingkah laku, bicara tentang Christian behavior, bicara tentang perbuatan-perbuatan orang percaya, nasihat-nasihat kepada Paulus kepada orang-orang percaya, harus begini, harus begini. Salah satu yang sangat terkenal adalah pengupasan tentang pernikahan, misalnya tentang, hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu, tunduklah kepada suamimu, ya. Suami, kasihlah istrimu. Itu ada juga di kitab Efesus. Jadi berbicara tentang Christian behavior, tingkah laku, bagaimana saya harus berbuat. Yaitu pasal 4 sampai dengan pasal yang 6. Jadi ada 2 bagian besar, pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang doktrin atau ajaran, pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6 itu bicara tentang nasihat, tentang
perbuatan, tentang kelakuan. Nah, kalau kita melihat kenapa Paulus selalu hampir dalam semua suratnya melakukan pembagian seperti itu. Dia meletakkan teologi lebih dulu, dia meletakkan dasar lebih dulu, dia meletakkan doktrin lebih dulu, baru kemudian dia beranjak kepada tentang perbuatan, tentang nasihat, tentang bagaimana harus bertingkah laku, bagaimana harus melakukan sesuatu. Menurut saya ini bukan suatu kebetulan, karena itulah formula Paulus ketika mengajar. Dengan kata lain, apa yang bisa kita dapatkan dari pembagian ini adalah satu hal, yaitu apa? Bahwa perbuatan-perbuatan kekristenan atau Christian behavior ini harus berdasarkan kepada pemahaman tentang ajaran. Jadi kalau kita nanti akan melihat misalnya, sebentar, misalnya pasal 1 sampai pasal yang ketiga itu berbicara tentang karya Tuhan di dalam diri kita, pasal 4 sampai pasal 6, Christian behavior berbicara tentang bagaimana perbuatan atau respon kita kepada Tuhan, maka saya boleh simpulkan bahwa perbuatan-perbuatan kita itu harus didasarkan kepada ajaran, atau dengan kata lain bahwa respon kita kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu didasarkan kepada apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan harus didasarkan kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Nah, kegagalan-kegagalan dalam gereja atau kegagalan-kegagalan orang Kristen, seringkali saya melihat bahwa kita tidak memahami ini. Kita seringkali hanya pinginnya langsung yang praktis misalnya. Kita pinginnya bagaimana harus melakukan ini, bagaimana suami harus sayang kepada istri, bagaimana istri harus tunduk kepada suami, bagaimana orang tua harus dikatakan mendidik anaknya dengan benar, bagaimana anak harus menghormati orang tua, bagaimana jemaat misalnya harus menghormati elder atau penatua, bagaimana penatua harus mengembalakan jemaat misalnya. Kita suka dengan hal-hal sedemikian. Tapi saya katakan bahwa kita tidak akan mungkin melakukan itu tanpa kita memahami lebih dulu tentang karya Kristus di dalam diri kita. Kalau kita simpulkan misalnya dengan ajaran Tuhan Yesus, bahwa seluruh kitab suci boleh disimpulkan jadi dua, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu, maka saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bagi sesama tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa memahami dulu atau kita tidak mengerjakan lebih dulu kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan bisa mengasihi sesama dengan benar kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Tapi saya katakan juga benar bahwa kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan benar kalau kita belum memahami kasih Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Jadi semua harus dimulai dengan teori, semua harus dimulai dengan doktrin, semua harus dimulai dengan ajaran, tapi ajaran itu sendiri tidak boleh berhenti kepada pengajaran. Ya, jadi saya melihat ada dua kegagalan. Yang pertama tadi, bahwa seringkali kita ingin langsung masuk ke dalam praktika, langsung masuk ke dalam praktek, langsung membangun kehidupan kekristenan tanpa memahami ajaran-ajaran kekristenan, ajaran-ajaran tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kesalahan yang kedua adalah banyak orang suka belajar doktrin, suka belajar tentang mungkin teori-teori yang ada teologi di dalam Alkitab, tapi berhentinya sampai di situ. Nah, seringkali saya katakan saya pernah mengajar di sekolah seminari, saya pernah mengajar di sekolah teologi, maka saya mengatakan kalau teologiamu tidak membawa engkau semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama, saya katakan berarti engkau salah mempelajari teologi. Atau teologi yang kamu pelajari mungkin benar, tapi caranya kamu mempelajari itu salah. Atau kemungkinan teologi yang kamu pelajari itu salah dalam tanda kutip. Ya. Jadi itu dua jebakan yang saya lihat di dalam kekristenan. Yang pertama berusaha membangun kehidupan tanpa dengan dasar pengajaran yang kuat. Yang kedua kita berkutat di dalam pengajaran tanpa kemudian berusaha membawa pengajaran ini kepada hal-hal yang praktis. Ya, misalnya banyak perdebatan itu biasanya ya maaf kata para pendeta, mahasiswa teologi biasanya suka berdebat dengan ini ya, misalnya apakah sekali selamat tetap selamat misalnya. Apakah Tuhan bisa marah atau tidak misalnya, Trinitas itu seperti apa misalnya. Ada banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi. Tapi saya secara pribadi sebagai orang yang pernah belajar teologi dan mengajar teologi, maka saya mengatakan segala macam perdebatan teologi kalau tidak membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mengasihi Tuhan dan kehidupan yang mengasihi sesama, berarti semua pembelajaran itu adalah sia-sia. Ya, jadi itu yang saya boleh katakan lebih dulu sebagai introduction-nya, bahwa
alasan mempelajari kitab Efesus, kemudian pembagian besar dari kitab Efesus. Nah, tapi yang lebih lagi, saya tadi katakan ada dua view yang saya gunakan, ada dua sudut pandang yang saya gunakan di dalam pembagian kitab Efesus. Yang pertama tadi dua bagian besar itu antara teori dan praktek, antara doktrin dengan ajaran. Yang kedua yang jadi bahan kita bersama-sama untuk mendalami kitab Efesus, ternyata ada sesuatu yang menarik selain pembagian dua itu, yaitu apa? Pembagian berdasarkan kata-kata yang sering muncul di dalam pasal-pasal yang ada di dalam kitab Efesus. Saya mendapatkan ini dari, bukan saya secara pribadi, tapi saya membaca dari sebuah buku tulisan seorang hamba Tuhan. Saya katakan itu adalah klasik juga, seorang hamba Tuhan dari Cina, dari Tiongkok, yang bernama Watchman Nee atau Ni Tongsen. Dalam bukunya tentang kupas tentang kitab Efesus, dia mengatakan, dia mengamati bahwa kitab Efesus bisa dibagi menjadi tiga part, tiga bagian. Kalau tadi dua part, dia mengatakan sekarang tiga part. Tiga part berdasarkan apa? Tiga part berdasarkan kata-kata yang sering muncul di dalam tiap-tiap pasal. Nah, apakah itu? Mari kita mulai. Yang pertama, ternyata kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Efesus pasalnya yang pertama sampai dengan Efesus pasal yang ketiga, di situ ada kata yang sering muncul. Ya, saya akan membacakan misalnya langsung saja karena kita nggak punya banyak waktu, banyak masa gitu untuk membaca semuanya. Tapi nanti bisa dibaca. Selesai pertemuan meeting ini bisa dibaca. Yang menarik misalnya di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-20. Efesus 1 ayat ke-20. Di situ ada, ini adalah salah satu ayat kunci, Efesus 1 ayat yang ke-20. Efesus 1 ayat 20, saya membaca dalam versi bahasa Indonesia saya, ITB, dikatakan begini, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Nah, kata apa yang seringkali muncul di dalam tiga pasal pertama dari kitab Efesus, Efesus 1, Efesus 2, Efesus 3, adalah kata duduk. Dalam bahasa Inggrisnya sit, ya, duduk. Jadi tiga pasal pertama dari kitab Efesus itu berbicara tentang bagaimana Kristus duduk dan kita duduk bersama dengan Kristus. Ya, misalnya tadi pertama dalam Efesus 1 ayat ke-20 dikatakan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di sorga. Nah, kalau kita membaca terus, misalnya di dalam pasal 2 ayat yang ke-6, pasal 2 ayat ke-6, di situ kita juga akan menemukan kata duduk sekali lagi. Efesus 2 ayat 6 dikatakan begini, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Memberikan tempat bersama-sama dia dengan dia di sorga. Tapi kalau kita memiliki Alkitab yang lain, misalnya King James Version, maka kita akan mendapatkan terjemahnya agak berbeda. Karena di dalam terjemahan King James Version, langsung saya translate ke dalam bahasa Indonesia, dikatakan begini, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan dan mendudukkan kita bersama-sama di tempat-tempat surgawi. King James Version mengatakan, made us sit together with Christ. Sehingga Efesus 1 sampai dengan Efesus sampai ketiga, jadi 1, pasal 2, pasal 3, kata kuncinya adalah sit. Ya. Kata kuncinya adalah duduk. Ya. Itu harus diingat dulu. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam masing-masing ini. Yang kedua, pasal 4 sampai dengan pasal yang kelima. Nah, pasal 4 dan pasal yang kelima ternyata memiliki kata yang lain. Tadi kalau dikatakan duduk, pasal 4 dan pasal 5 bicara apa? Kata kunci dari pasal 4 dan pasal 5 adalah berjalan. Dalam bahasa Inggris, walk. Nah, mari kita periksa misalnya dalam Efesus 4, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini, Efesus 4 ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi kalau kita melihat di dalam terjemahan King James atau New King James, atau saya nggak tahu kalau terjemahan yang lain, dikatakan begini, dalam terjemahan yang literal dari King James, karena itu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan meminta kepadamu
supaya kamu berjalan sesuai dengan panggilan yang sudah dipanggil itu. Ya, I beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Jadi ada kata berjalan. Dan buat saya itu ada kata kuncinya, berjalan. Dan kalau kita membaca lebih lanjut, jadi Efesus 1, 2, 3 duduk, 4, 5 berjalan, maka tertinggal satu pasal, yaitu pasal yang ke-6, maka kita mendapatkan di dalam pasal yang ke-6, Efesus 6, bukan di ayat yang pertama, tapi Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Kita membaca satu ayat yang sangat terkenal, Efesus 6 ayat ke-10. Dalam Efesus 6 ayat ke-10 dikatakan begini, kenapa ini menjadi part yang baru? Karena dalam ayat ke-10 Paulus mengatakan begini, akhirnya, finally, jadi ini semacam ya kesimpulan, finally. Oleh karena itu saya mengatakan ini part yang baru. Finally, akhirnya, saya baca dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kembali lagi mungkin kalau saya tidak tahu terjemahan-terjemahan yang lain, tapi di dalam terjemahan King James Version kita mendapatkan satu kata yang lain, yaitu dikatakan, finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might. Ya, kemudian ayat ke-11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wills of the devils. Dalam terjemahan bahasa Indonesia secara literal, kenakanlah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat bertahan berdiri, ya, berdiri, bertahan melawan segala siasat iblis. Jadi kata kuncinya Efesus 6 ayat ke-10 adalah stand atau berdiri. Sehingga kalau kita simpulkan secara keseluruhan, maka seluruh kitab Efesus 6 pasal itu, saya boleh simpulkan alur pergerakannya adalah seperti ini. Sit, walk, and stand. Ya, duduk, berjalan, dan berdiri. Nah, buat saya ini menarik. Seringkali saya bertanya kepada jemaat, kalau misalnya saya memberikan 3 kata ini kepada Bapak Ibu saudara, sit, walk, stand, atau duduk, berjalan, berdiri. Kira-kira kalau mau disusun kata tiga kata ini, bagaimana cara menyusunnya supaya susunan kata-kata ini bisa bagus, bisa smooth, bisa logical. Biasanya orang akan berkata begini, mungkin dimulai dari bisa berjalan, ya, berjalan dulu, berdiri, dan kemudian duduk. Atau duduk, berdiri, dan kemudian berjalan. Ya, seperti itu. Nah, tapi yang menarik, kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, ternyata nggak seperti itu. Urutannya tidak seperti itu. Tapi urutannya adalah sit, walk, and stand. Urutan yang buat kita secara logika tidak masuk akal. Bagaimana dari duduk, kemudian berjalan, dan kemudian berdiri. Banyak orang lebih memilih berjalan lebih dulu, kemudian berdiri dan duduk. Mungkin karena banyak orang mikirnya gini, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, ya, berlari-lari dulu, kemudian duduk kemudian, gitu, mungkin seperti begitu, ya. Tetapi kitab Efesus tidak dimulai dengan kata berjalan, tidak dimulai dengan kata berdiri, tapi kata duduk. Kenapa? Karena menurut saya 3 kata ini dipilih oleh Paulus, sudah di bawah inspirasi Roh Kudus, mengandung rahasia rohani yang sangat dalam. Yaitu apa? Yang pertama kata duduk. What is the meaning of sit? Apa artinya duduk? Kata duduk di dalam Alkitab memiliki makna yang mendalam. Kata duduk di dalam Alkitab artinya adalah beristirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata duduk artinya selesai. Ya. Jadi kata duduk artinya adalah rest, take rest, istirahat. Sama toh kalau kita capek, kemudian kita duduk, ya. Tapi arti yang kedua daripada duduk itu juga artinya it's finished, selesai. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita sedikit mempelajari misalnya tentang kemah Musa, tabernakel Musa, cukup menarik karena di tabernakel Musa itu ada berbagai macam perabot, ada berbagai macam piranti. Saya katakan begini bahwa perabot atau piranti yang tidak ada di dalam tabernakel Musa adalah kursi. Ada meja di situ, tapi tidak ada kursi. Dengan kata lain, seluruh imam-imam perjanjian lama melayani Allah dengan posisi berdiri. Why? Karena di dalam perjanjian lama, pekerjaan penebusan itu belum selesai. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Stefanus martir pertama, kemudian ketika dirajam batu, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia menatap ke sorga, apa yang dikatakan oleh Stefanus?
Dia mengatakan, aku melihat anak manusia. Memang dikatakan pada waktu itu berdiri. Berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau kita baca kitab Efesus, ternyata dikatakan Yesus Kristus telah duduk. Kenapa artinya? Artinya adalah begini, bahwa di dalam perjanjian baru, segala karya Kristus itu sudah selesai. Yesus sebagai imam besar hanya akan duduk ketika karyanya selesai. Imam, ketika dia melayani, ketika korban-korban itu belum selesai, dia akan berdiri. Imam hanya diperbolehkan duduk kalau pekerjaannya selesai. Oleh karena itu kata duduk dalam Efesus pasal yang pertama memiliki deeper meaning, satu kebenaran rohani yang luar biasa. Yaitu artinya apa dalam Efesus 1, kalau kita lihat dari 2 ayat tadi, Efesus 1 ayat 20 dikatakan Allah telah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya, berarti apa? Karya Kristus adalah karya yang sudah selesai. It's finished. Itu yang disebut sebagai the finished work of Christ. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi kepada karya Kristus. Oleh karena itu kita nggak perlu bawa kambing, kita nggak perlu bawa domba, kita nggak perlu memberikan apa-apa. Why? Kenapa? Karena karya Kristus it's finished. Sudah selesai. Yesus ketika dipaku di atas kayu salib, maka kalimat terakhirnya ada tetelestai, it's finished. Sudah selesai. Tidak ada karya yang perlu ditambahkan kepada karya Kristus. Semuanya selesai. Ya, oleh karena itu nanti kalau kita mengkaitkan ini, maka segala apa yang kita kerjakan buat Tuhan, entah itu memuji Tuhan, entah itu berdoa, entah itu melayani, entah itu memberi, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu bukan dalam rangka untuk menambahkan sesuatu buat Allah, bukan untuk membujuk Allah untuk melakukan sesuatu buat kita, bukan membuat Allah kemudian untuk lebih mengasihi kita. No, kenapa? Sebab di dalam Kristus all is finished. Semuanya selesai. Dan yang sangat menarik tadi di dalam Efesus 2 ayat ke-6 dikatakan bukan hanya Kristus yang duduk, tapi kita pun duduk bersama-sama dengan Dia. Yang artinya kita beristirahat. Kalau kita sudah menerima karya Kristus itu yang sudah selesai dalam diri kita, maka kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan perkenanan, untuk supaya Tuhan lebih mencintai kita. Enggak, semuanya sudah selesai. It's finished. Ya. Bahkan kalau kita memperdalam ini, saya mendapatkan begini, bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab memiliki 3 jabatan. He is the king, he is the priest, he is the prophet. Dia raja, dia imam, dia nabi. Dalam kitab Efesus, kalau kita nanti mendalami bersama-sama, ada 2 title, ada 2 gelar yang dipusatkan pada Kristus. Prophet tidak disebutkan di situ, tapi king and priest. Bahwa dia adalah raja dan dia adalah imam. Maka ketika dikatakan Kristus duduk, saya percaya Kristus duduk dengan 2 title ini. Kristus duduk sebagai raja dan Kristus duduk sebagai imam. Apa artinya? Saya seringkali mengatakan, apa artinya kalau raja duduk? Raja kalau duduk bukan di sembarang kursi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kursi di mana raja duduk itu disebut sebagai singgasana atau tahta. Dan ketika seorang raja duduk di atas kursinya, maka dikatakan raja itu bertahta. Dan kalau dikatakan raja itu bertahta, artinya bahwa dia memerintah, dia berdaulat, dia memiliki otoritas. Maka ketika di dalam Efesus dikatakan Kristus duduk di sebelah kanan, dia duduk sebagai raja, artinya adalah all the authority, semua kuasa, semua otoritas, semua pemerintahan itu ada di tangannya dia. Dia adalah raja yang berdaulat atas segala sesuatu, dan nanti kalau kita mendalami terus di all the enemy, semua musuhnya dikatakan telah takluk di bawah dia. Dan kalau kita didudukkan bersama dengan Kristus, saya percaya bahwa kita juga didudukkan bersama-sama dengan Kristus sebagai Raja, yang artinya adalah kita pun menikmati kemenangan, kita menikmati otoritas, kita menikmati kuasa bersama-sama dengan Kristus. Itu posisi kita. Oleh karena itu, kalau kita percaya bahwa kita tuh sudah memperoleh kemenangan, kita sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan otoritas, segala enemy, segala musuh sudah dikalahkan, maka kita akan mendapatkan damai, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita dan hidup kita. Kalau ada permasalahan, kita cukup mengatakan, Kristus telah menang, saya pun telah menang, karena itu segala masalah, segala problema, saya pasti akan bisa taklukkan itu. Kita menghadapi dengan apapun, maka kita katakan all the enemy, semua musuh, entah itu roh jahat, entah itu kuasa kegelapan, entah itu daging, entah itu apapun, sudah dikalahkan.
Dan karena sudah dikalahkan oleh Kristus, maka saya pun mengambil bagian kemenangan bersama dengan Kristus, maka kita boleh mengatakan, saya pun dapat, saya bisa menang, menaklukkan segala musuh-musuh saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus sebagai priest, Kristus sebagai imam besar juga duduk, yang artinya tadi saya katakan selesai, karyanya selesai. Dan kalau dia duduk sebagai imam besar, maka kita pun duduk juga bersama-sama dengan dia sebagai imam besar, yang artinya apa? Kita menikmati karyanya yang sudah selesai, karya penebusannya, karya penyelamatannya, karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga saya katakan tadi, tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tambahkan, supaya Allah itu lebih berkenan dan lebih memberkati kita. Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena Kristus telah duduk, segala pekerjaannya selesai, dan kita pun sudah selesai bersama-sama dengan dia. Itu sit. Nah, kalau kita sudah mendalami ini sit, kata duduk ini dengan baik, nanti mungkin minggu-minggu berikutnya saya akan menuntun Bapak Ibu saya untuk lebih bisa memahami ini, tapi untuk sementara saya katakan kalau kita sudah paham ini sit, baru kemudian dalam Efesus 4, Paulus mengatakan, berjalanlah. Saya selalu mengatakan begini, Anda tidak akan bisa berjalan kalau Anda belum duduk. Anda tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan kalau Anda belum duduk bersama dengan Tuhan. Anda tidak akan bisa berjalan, walk with Christ, walk with the Lord, sebelum Anda, before you sit with Christ, sebelum Anda duduk bersama dengan Kristus. Kunci supaya bisa berjalan adalah duduk. Duduk dulu, beristirahat dulu, terima kemenangan dulu, terima semua karya Kristus yang sudah selesai itu dulu. Baru Efesus 4 dikatakan berjalanlah. Nah, berjalanlah ini bicara tentang apa? Berjalanlah berbicara tentang perbuatan, tentang tingkah laku, tentang lifestyle, tentang perjalanan, tentang proses dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menggabungkan dua ini luar biasa sekali. Efesus 4 banyak sekali nanti kalau kita belajar jangan marah, ya, dengan mengampuni, sabar satu sama lain, ada banyak hal. Dan ternyata kunci kemenangannya sangat sederhana. Misalnya kita bicara tentang mengampuni, sederhana. Saya bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena Kristus sudah mengampuni saya. Dan dengan pengampunan yang saya terima dari Tuhan, maka saya disanggupkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya mengampuni orang, walk. Saya menerima pengampunan Kristus, sit. Anda nggak bisa walk without sit. Anda nggak bisa mengampuni orang lain sebelum Anda percaya, yakin, menerima pengampunan yang berasal dari Kristus. Oleh karena itu, Watchman ini mengatakan, the key of the Christian walk, not to try, but to trust. Bukan berusaha untuk bergumul dalam pengertian yang, wah, sampai, no. But trust in the Lord, trust kepada karya Kristus, kepada apa yang sudah dikerjakan Kristus. Ya. Nah, seringkali kita pinginnya jalan dulu. Ingin berlari dulu. Tapi Alkitab katakan, no. The first, you must sit. Yang pertama, Anda harus duduk. Kalau Anda sudah bisa duduk, Anda bisa berjalan. Kalau Anda nggak bisa duduk, Anda nggak bisa berjalan. Sehingga seringkali, Bapak Ibu, secara pelayanan kita, devosi kita, ibadah, dan doa-doa kita, persembahan kita, seringkali sudah motifnya salah. Seringkali juga orang selain motifnya salah nggak bisa. Kemarin ada pertanyaan, kalau nggak salah dari Pak Dominik atau siapa saya lupa. Bukan Pak Dominik ya. Kemarin ada yang tanya begini, gimana orang bisa melayani? Bagaimana orang bisa memberi? Itu bicara walk. Nah, saya katakan kenapa banyak orang Kristen yang nggak mau memberi, nggak mau melayani? Karena mereka nggak sit. Mereka nggak mengenal karya Kristus. Mereka nggak mendalami karya Kristus. Mereka tidak memahami karya Kristus. Atau mungkin melayani, memberi, tapi motifnya salah. Karena ada banyak saya melihat jemaat-jemaat yang diajar misalnya, berilah, maka kamu akan diberi, yang kemudian diartikan, kalau kita memberi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Saya katakan, that's greedy, itu tamak namanya. Itu rakus namanya. Oleh karena itu, kalau kita mengerti pelajaran tentang sit and walk, maka seringkali saya mengatakan berilah, bukan supaya engkau diberi, berilah karena engkau sudah diberi. Dan setiap orang yang sudah diberi pasti memberi, dan setiap orang yang memberi pasti akan diberikan lebih lagi. That's the key, itu kuncinya. Nanti mungkin di dalam discuss Q&A kita bisa, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh bertanya,
lebih lanjut tentang ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tadi ada sit, kemudian ada walk, dan yang ketiga ada stand, berdiri. Efesus 6 ayat 10 berbicara tentang spiritual warfare, tentang peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Yang sangat menarik bahwa di dalam konteks peperangan rohani, Paulus mengatakan tadi di dalam Efesus 4 dikatakan, biarlah engkau berdiri. Ya, dalam Efesus 6 ayat ke-10 dia dikatakan, kenakanlah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. That ye may be able to stand against. Supaya kamu dapat bertahan, berdiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempelajari tentang peperangan, tentang militer, kata take a stand, kata berdiri artinya adalah mempertahankan wilayah. Ketika ada seorang jenderal, kepala pasukan mengatakan take your stand, artinya adalah pertahankan wilayah di mana engkau berada. Pertahankan wilayah di mana engkau berdiri di atasnya. Sehingga menarik buat saya, sehingga Efesus 6 ketika berbicara spiritual warfare, tentang peperangan rohani, ternyata Paulus mengatakan esensi dari peperangan rohani adalah stand. Dengan kata lain, saya katakan bahwa peperangan rohani sebenarnya bukan merebut sesuatu. Tapi peperangan rohani sebenarnya lebih berbicara mempertahankan sesuatu. Peperangan rohani berbicara tentang mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Peperangan rohani berbicara tentang mempertahankan kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Peperangan rohani berbicara tentang mempertahankan kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Menarik, karena ada banyak saudara pengajaran peperangan rohani berbicara tentang mendapatkan sesuatu. No. Esensi pertama dari peperangan rohani adalah mempertahankan sesuatu. Oleh karena itu, kenapa? Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, tadi dikatakan ada satu kalimat yang Paulus katakan, supaya kamu dapat bertahan melawan segala siasat, segala tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, tahu senjata iblis? Senjata iblis adalah menipu. Senjata iblis adalah siasat. Tipuan itu apa sih? Tipuan itu ada sesuatu yang tidak benar, tapi kelihatannya jadi benar. Itu tipuan. Banyak orang Kristen kalah. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu bukan dari kacamata sorga, bukan dari sudut pandang Tuhan, tapi dari sudut pandang mata manusia, pemikiran logika. Sehingga iblis bisa mengalahkan kita. Dengan cara apa? Menipu kita. Kita yang sudah menang, iblis katakan, no, kamu belum menang. Kita yang sudah dimerdekakan, iblis katakan, kamu belum merdeka. Kita yang sudah diampuni, iblis katakan, enggak, Tuhan enggak mungkin mengampuni kamu. Pasti ada kesalahan yang Tuhan enggak bisa mengampuni kamu. That's the wild of the devils. Itu adalah siasat daripada iblis. Oleh karena itu, ketika Efesus 6 Paulus berbicara tentang peperangan rohani, dia bicara tentang take a stand. Dia berbicara tentang mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, keselamatan, pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada engkau. Sehingga seringkali saya mengajarkan dalam peperangan rohani, berperanglah bukan untuk merebut kemenangan, tapi berperanglah dari posisi kemenangan. We fight not to get the victory. We fight from the point of victory. Kita berperang dari posisi kemenangan, bukan untuk memperoleh kemenangan, tapi dari posisi kemenangan. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara kalau kita mempelajari bersama-sama malam hari ini. Saya rasa saya sudah berbicara cukup panjang. That's awesome, itu luar biasa buat saya. Tentang sit, tentang walk, tentang stand. Saya tambahkan sedikit, saya tadi terlewat tentang kata sit. Bosmani mengatakan ada satu kata yang sangat menarik. Dalam bahasa Inggris yang mengatakan, we begin our spiritual life by resting in the finished work of Christ. Kita memulai perjalanan kehidupan rohani kita dengan cara beristirahat di dalam karya Kristus yang sudah selesai bagi kita. It is the source of your strength. Itu adalah sumber dari kekuatanmu. Nah, malam hari ini saya cukupkan itu dulu saja dengan 3 pembagian tentang sit, walk, and stand, tentang beristirahat, karya Kristus selesai, walk, kemudian berjalan, membangun Christian behavior, kemudian stand, mempertahankan kemenangan di dalam Kristus. Buat saya itu saja
adalah satu pewahyuan, satu pemahaman firman Tuhan yang sangat memberkati saya secara pribadi dan membebaskan saya untuk bisa berjalan dengan sungguh-sungguh dan lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. God bless you. Saya kembalikan ke Pastor Perry. Masih mute, Master Perry? Oke, terima kasih Kak Gunawan ya buat pesannya ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tahu, kita harus sit, and then we walk, and then we must stand. Ya, kita harus pertahankan apa yang sudah diberikan. Ya, bukan kita harus berjuang untuk yang sudah diberikan. Padahal sudah diberikan, kita harus pertahankan begitu ya. Ini sangat jelas sekali dan sangat memberkati. Ya, masa ini saya beri kesempatan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin atau ya ada mungkin inginkan penjelasan lebih lagi. Ini adalah kesempatan untuk Anda bertanya. Kita masuk kepada Q&A, question and answer. Ya, apapun yang Anda tanya daripada kitab yang sudah kita pelajari, ini baru separuh, teman-teman. Kita akan teruskan banyak hal yang akan kita belajar. Jadi daripada setakat ini, mungkin ada pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada Anda. Ya, kalau ada pertanyaan, sila unmute. Anda bisa unmute dan berikan pertanyaan. Saya persilahkan. Saya beri kesempatan buat Anda. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sisi ya seat-nya bagaimana, and then walk-nya bagaimana, dan stand-nya bagaimana. Ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin Bro Son ataupun kita punya Bro Dominic. Ya, Anda bisa kasih unmute kalau ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Jangan segan, jangan sungkan. Ya, mungkin juga teman-teman dari Indonesia, tapi kalau teman-teman dari Indonesia ya sudah ini, mantap semua ini. Teman-teman yang dari Malaysia, silakan. Dari Indonesia juga kalau ada pertanyaan yang mau ditanya, mungkin ada yang baru Anda terima malam hari ini, Anda juga bisa bertanya. Kesempatan buat Anda. Mungkin bisa lewat chat ya, Pastor, kalau misalnya malu untuk ngomong. Ya, lewat chat kan ada chat situ, kamu bisa type saja pertanyaan, nanti saya bacakan. Ya, supaya kalau Anda tidak bertanya, ya itu bagaimana kita mau lebih tahu lagi. Kalau banyak bertanya, itu banyak pengetahuan yang akan masuk. Ini pandangan saya. Shalom, Per. Ya, shalom, silakan. Saya tidak pertanyaan juga, tapi ingin berkongsi. Kalau boleh, Pastor Perry nanti tolong type email kita itu. Mana tahu ada orang di sini peserta dia segan-segan mau bertanya, nanti boleh terus email. Oh, boleh ya. Karena kita sebenarnya di sini kita ada buat satu email khusus untuk pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau macam mereka tidak berani tanya malam itu, mereka akan email, nanti saya akan baca email itu, saya sampaikan kepada Kak Gunawan. Oke. Ya, karena mungkin ada yang pribadi. Siap. Kadang-kadang orang nih dia belum tahu apa yang dia tidak tahu. Buat masa ini dia belum tahu apa mau tanya. Belum tahu apa yang dia tidak tahu ya. Ya, kesimpulan yang saya dengan istri dapat dari apa yang Pastor Gunawan coba sampaikan tadi itu, kita duduk, kita berjalan, dan kita berdiri. Sit, walk, and stand. Dia macam, kalau ya kami sudah berkeluarga, kami sudah punya 4 orang anak, dia macam bayi. Proses bayi. Pertama bayi itu dia untuk dia berdiri, berjalan, berlari. Pertama apa perlu bayi itu buat, dia kena duduk dulu. Sebelum bayi itu duduk, dia tidak boleh buat apa-apa. Setelah duduk, baru dia belajar untuk jalan. Bayi dia macam tu, dia berjalan. Kalau dia tak duduk dulu, dia tak boleh berjalan. And then baru dia cuba belajar untuk stand, berdiri tegak. Kadang-kadang bayi bila berjalan tu dia terus jalan jatuh. Sampai masa dia baru dia boleh berdiri tegak tanpa jatuh. So, apa yang saya dapat dalam Efesus, kita belajar di Efesus kali ini, mungkin dari sudut pandangan saya bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang sebenar, ada proses dan bukan shortcut, bukan jalan pintas. Jadi ya, bila bayi itu sudah boleh berdiri tegak, di sana kita boleh lihat
kemungkinan dia akan menjadi orang yang berguna. Itu saja dari saya. Oke, so good, so good. Ya, dari teman-teman yang lain. Lukas, ada pertanyaan malam nih ataupun Bro Rudi? Ada pertanyaan? Atau teman-teman kita Bro Mike ataupun Edward? Ada apa-apa yang mau ditanyakan? Masukan? Hari ini tiada pertanyaan. Sebab saya separuh jalan lah tadi. Oh. Ya tidak apa-apa, nanti ada recordingnya juga kita akan sharekan, Anda bisa dengar recordingnya ya. Oke, kepada teman yang lain mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ya daripada apa yang kita pelajari pada malam hari ini tentang ya bagaimana kita harus sit, bagaimana kita harus walk, dan bagaimana kita harus stand. Sebab sangat jelas tadi disampaikan ya, menjadi orang Kristen itu ya kita harus pahami, bukan saja bilang dari segi teologinya, daripada segi doktrinnya, tetapi juga kehidupan kita apakah benar-benar ya berdasarkan firman yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita belajar ya. Ya di sini saya ada masukan sedikit ya daripada apa yang kita terima dan apa yang saya dapat ya beberapa hari ini. Ada hal yang ingin, biasa itu saya bilang saya mau simpan saja, jangan dikongsikan dulu. Mungkin ada waktunya baru saya kongsikan. Ya kadang-kadang itu saya tidak tahu apakah saya berkata pada diri saya sendiri ataupun bagaimana saya mau katakan ya, itu saya sering macam bercakap sama diri sendiri. Itu saya bertanya, kenapa banyak orang Kristen pergi ke gereja itu masih tidak mengerti apa kehendak Tuhan? Contohnya, ya saya sampai bertanya begini, bagaimana, kenapa ada orang sampai bisa mengatakan, oh saya tidak tahu berdoa, saya tidak tahu menyembah Tuhan bagaimana dan melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana, ya. Nah, tapi saya itu ada satu jawabannya kadang-kadang terfokus pada diri saya sendiri. Bagaimana kita mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya. Contohnya pada malam hari ini ketika kita belajar, kita mendapatkan sesuatu kembali, itu akhirnya mencerminkan diri kita apakah kita benar-benar sudah tinggal di dalam Dia. Banyak orang Kristen katakan, oh saya tinggal di dalam Yesus. Tapi kenapa kelakuan tidak berubah? Kalau menurut saya, maksud saya, itu karena firman itu belum ada di dalam hidup kita. Kita mungkin ada pengetahuan firman, tetapi apakah firman itu tercerna di dalam hidup kita? Kalau tidak tercerna, akhirnya kita mengatakan berdoa, saya tidak tahu. Sedangkan kalau Anda sering membaca firman ataupun sering merenungkan, akhirnya perkataan doa itu tidak perlu diatur. Itu otomatis keluar daripada diri kita karena adanya firman. Nah, itulah kenapa pada malam hari ini sangat bagus ketika kita belajar tentang sit, yang kita harus walk and then stand. Kita harus sadar, kita itu harus duduk karena kita harus duduk bersama-sama Sang Raja yang sudah memberikan kita kemenangan. Ya, bahkan hidup kita harus jalani, walk, kita harus jalani sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus pertahankan apa yang Tuhan berikan. Bukan kita harus perjuangkan. Banyak orang itu memperjuangkan. Ya berbuat baik untuk kelihatan baik. Ya sedangkan Yesus sudah berikan kita apa yang menjadi hak kita. Karena Tuhan bilang, semua yang ada di surga telah kuberikan. Nah, tapi banyak orang masih mencari-cari apa yang sudah diberikan. Kenapa? Mereka tidak mengerti. Mereka masih belum balik kepada poin pertama, yaitu harus duduk. Ya, ini sangat penting. Ini yang saya ingin sharekan kepada kita semua. Ya, mungkin ada pandangan-pandangan daripada lain, silakan saya serahkan kepada Anda untuk berikan pandangan Anda. Ya, ada daripada yang lain? Atau masih, ya, kalau Anda masih simpan pertanyaan, Anda nanti bisa, saya akan berikan dia punya email khusus untuk kita, yang terutama yang dari Malaysia, saya akan berikan emailnya di mana Anda bisa bertanya tentang apa yang kita pelajari. Dan apa yang kita pelajari malam hari ini, bukan setakat malam ini akan kita teruskan lagi, supaya kita lebih mengenal. Itu kenapa kita katakan kelas pengenalan kebenaran. Ya, kita akan belajar lebih lagi, semakin kita mengenal kebenaran, semakin hidup kita itu kita akan letakkan di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita berjalan bersamanya. Amen. Ya mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan dari Pak Pastor Gunawan. Ya. Jadi ini tadi masih introduction ya, bahkan belum separuhnya.
Belum. Ini ya masih kulit ya, hanya pengenalan atau apa pengantar untuk masuk nanti ke bagian-bagian kita perdalam lagi bagian-bagian ini. Saya tidak memberi banyak karena biasanya kalau terlalu banyak nanti overload, nanti terlalu pening ya, terlalu pusing ya sehingga nggak bisa dicerna. Jadi saya kasih aja sedikit, nanti kita kasih sedikit lagi, kita kasih sedikit lagi. Ya, jadi saya hanya katakan itu saja. Penting buat kita orang Kristen untuk mempelajari, tadi Pastor Perry katakan firman itu dicerna dalam hidup kita. Yang artinya bukan hanya sekedar baca, tapi memahami. Bukan hanya tahu, tapi memahami apa yang dibalik kebenaran firman seperti itu. Saya mungkin akan memberikan sedikit ya, mungkin contoh-contoh tentang sit, walk, and stand tadi. Misalnya kalau tadi saya katakan tentang mengasihi. Hal yang lain misalnya dalam Efesus 4, nanti kita akan singgung lebih dalam lagi tentang unity, tentang kesatuan misalnya. Kalau kita pelajari Efesus 4 sangat menarik. Ternyata unity Paulus menggunakan kata, yaitu apa? Dia mengatakan, peliharalah kesatuan itu. Dalam bahasa Indonesia, peliharalah kesatuan. Maintenance your unity. Nah, saya seringkali kalau dikatakan mempertahankan atau memelihara, itu berarti sudah ada atau belum ada. Dan semua orang pasti tahu. Kalau saya memelihara ayam, berarti ayamnya harus sudah ada dulu. Kalau saya tidak punya unggas, kalau saya tidak punya itik, kalau saya tidak punya ayam, saya tidak mungkin memelihara ayam. Ayamnya harus ada dulu, kemudian saya memelihara ayam. Sama, ketika Efesus 4 berbicara unity, Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan peliharalah kesatuan roh. Yang artinya sebenarnya kalau hari-hari ini unity menjadi satu topik yang sangat besar di dalam tubuh Kristus, banyak dari kita itu berusaha untuk bersatu. Menyatukan diri. Wah, macam-macam caranya. Pakai acara KKR lah, mau acara kebaktian lah, acara fellowship lah, acara games lah, acara icebreaker lah. Tapi banyak acara kita nggak bersatu-satu juga. Kenapa? Karena sebenarnya sangat sederhana. Efesus 4 katakan peliharalah kesatuan. Artinya kesatuan itu, kembali kata kuncinya, kesatuan itu sudah diberikan Tuhan. Sit. Sit artinya sudah, rest. Kesatuan itu sudah diberikan kepada kita. Maka tugas kita adalah memelihara kesatuan. That's walk and stand, memelihara kesatuan, karena the enemy, musuh akan berusaha memecah kesatuan yang sudah ada ini. Dia akan menggunakan berbagai macam cara supaya fokus kita, cara berpikir kita beralih dari cara berpikir Tuhan, sehingga kesatuan yang sudah Tuhan berikan ini kemudian bisa saja hilang. Nah, itu satu contoh sederhana tentang sit, walk, and stand yang lain, ya, tentang unity. Ya, saya tambahkan sedikit tentang peperangan rohani, mungkin tadi saya tidak singgung, mungkin kita juga singgung di dalam Efesus 6, tapi saya teringat, saya ingin membagikan ini. Sangat menarik misalnya juga bahwa selengkap senjata Allah, the whole armor of God, yang diberikan kepada kita. Itu ternyata kalau Bapak Ibu pelajari semuanya, itu adalah perlengkapan yang sifatnya adalah defense, not offense. Hanya satu senjata yang diberikan Tuhan untuk offense, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Defense. Kenapa? Karena esensi peperangan rohani adalah to defend the victory, to defend the victory that God gave to us. Yang menarik, perlengkapan senjata rohani itu semuanya memelihara depan, dan jarang dikatakan memelihara belakang, memelihara depan. Artinya dalam peperangan rohani, there is no turning back. Dalam peperangan rohani, Anda tidak boleh berbalik dan lari. Sebab kalau Anda berbalik dan lari, maka iblis akan menjadikan Anda sasaran empuk. Take stand. Take stand. Tetap berdiri. Apapun yang musuh berusaha goyang kehidupan kita dari posisi kemenangan, kita harus take stand. Berdiri. Teguh di dalam anugerah Tuhan dan kekuatan kuasa-Nya. Oke, Pastor Ferry, saya rasa itu aja dari saya. Ya, itu aja ya. Oke, terima kasih Kak Gunawan dan juga teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk sama-sama kita belajar. Jangan lupa minggu depan kita akan buat lagi, tapi waktunya kita akan beritahu ya. Nah, kita tunggu saja ya, kita akan beritahu waktunya kapan, itu kita akan kasih brosurnya juga buat teman-teman yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Siapkan diri Anda untuk kita pelajari lebih lagi daripada kitab Efesus ini, karena sangat baik, walaupun ini baru pembukaan ya, baru pengenalan.
itu belum dia punya isi-isi. Kalau sudah isi-isinya, pasti Anda lebih tertarik lagi. Saya percaya, nah, saya juga bercadang supaya kita menjemput teman-teman yang lain. Ya, kalau mereka tanya apakah harus ini, harus itu, tidak, katakan kalau mau join saja. Karena kita ingin memberkati Anda bersama-sama belajar. Ya, kita bersama-sama belajar agar iman kita semakin dikuatkan di zaman-zaman akhir ini. Ya pasti banyaknya goncangan, tapi kalau kita selalu mendapatkan ya makanan rohani, itu akan menguatkan kerohanian kita, maka kita tidak akan mudah goyah, kita akan selalu stand firm, ya, tetap berdiri teguh. Itu saja ya untuk malam hari ini. Untuk tutup di dalam doa, sekali lagi saya minta Kak Gunawan, Pastor Gunawan untuk tutup kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Mungkin next week agak lebih panjang. Jadi malam hari ini memang saya tidak banyak cakap begitu, tidak banyak masa yang saya ambil supaya ya apa itu kalau orang makan itu sedikit dulu gitu ya. Supaya rasa bisa nikmati begitu ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita malam hari ini. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini, baik kami yang ada di Indonesia maupun kami yang ada di Malaysia, dan kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu khususnya pada malam hari ini tentang kitab Efesus. Karena kami percaya dari kitab Efesus kami akan belajar bagaimana kami harus duduk, kami memahami posisi kami, duduk bersama-sama dengan Kristus, bahwa kami sudah dimenangkan, kami sudah diampuni, kami sudah menerima anugerah, kami sudah diberkati, kami sudah dilepaskan, kami sudah diterima oleh Tuhan, kami sudah diperkenan oleh Tuhan. Biarkan Tuhan kebenaran ini meresap di dalam hati dan roh kami. Dan kemudian kami juga belajar bagaimana berjalan bersama dengan Engkau. Kami menghidupi panggilan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Entah kami sebagai warga gereja, entah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai anak. Biar kami memenuhi panggilan berjalan dan panggilan itu Tuhan. Dan kemudian nanti kami akan belajar bagaimana kami take a stand, bagaimana kami berdiri di dalam kemenangan-Mu, berdiri di dalam pengampunan-Mu, berdiri di dalam kekuatan anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala siasat, tipu, muslihat iblis bagi setiap kami. Terima kasih. Kami berdoa malam hari ini, hamba-Mu berdoa malam hari ini, melepaskan kembali berkat-Mu, shalom-Mu, damai sejahtera-Mu atas setiap kami yang mengikuti acara ini, baik Pastor Perry sebagai host maupun partisipan atau semua orang yang hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Biarlah kiranya kekuatan daripada kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami dari hari ini, malam hari ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amen.